Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuhu khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmati faminallah. Bismillahi masyaallah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ingin mengajak kita semuanya bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan sehingga kita ketemu kembali dengan bulan suci Ramadan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa. Nah, dalam kita melaksanakan puasa Ramadan ini tentu kita punya satu tujuan, punya satu target yang ingin kita raih. Apa itu? Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Semoga kita semuanya bisa lulus, kemudian bisa mendapatkan predikat muttaqin di akhir Ramadan dan kita kembali kepada fitrah. Ya. Namun Rasulullah pernah memberikan satu sinyalemen bahwa banyak orang yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa, nggak lulus dia ibaratnya ujian itu, kecuali dia hanya mendapat lapar, mendapat haus, ya. Karena apa? Puasanya hanya sekedar tidak makan, dia tidak minum, kemudian tidak, bagi yang sudah suami istri, tidak berhubungan badan di siang hari. Padahal sesungguhnya banyak hal yang bisa merusak puasa kita. Kita puasa itu memang harus mengendalikan diri, mencegah dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Nah, oleh karena itu mari kita di dalam menjalankan ibadah puasa ini di bulan suci Ramadan kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa mendekat kepada Allah, mendekat sedekat-dekatnya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan juga melakukan hal-hal kebaikan yang Rasulullah contohkan. Fenomena yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang gadget. Perlukah di bulan suci Ramadan ini kita juga puasa gadget? Puasa gadget adalah mengurangi aktivitas kita untuk mengakses handphone atau gadget kita, karena handphone atau gadget ini punya potensi merusak ibadah puasa kita. Menurut penelitian yang dilakukan
oleh sebuah lembaga namanya State of Mobile tahun 2023, rata-rata orang Indonesia itu mengakses handphone satu hari itu 5,7 jam per hari. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh State of Mobile 2023 itu, Indonesia menempatkan posisi rata-rata masyarakatnya mengakses handphone itu paling tinggi dibanding 17 negara yang diteliti lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu handphone itu kan, apalagi yang smartphone, itu mempunyai berbagai fitur maupun sistem yang sangat luar biasa. Ada kameranya, kita bisa motret apa saja yang kadang-kadang orang makan dipotret, orang lewat dipotret, ada kecelakaan dipotret, bahkan ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipotret untuk diketahui orang lain dipotret juga dan di-share. Ada GPS, ada bisa untuk buat video, bisa buat film, nonton film, untuk buat TikTokan, kemudian hiburan, game, segala macam game ada. Bahkan ada medsos, ini yang saya ingin soroti. Medsos ini luar biasa, mulai dari Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp, kemudian Instagram. Ini orang sibuk habis waktunya untuk medsos ini. Bahkan juga ada aplikasi terkait dengan bisnis dan manajer untuk bisa nonton podcast. Ada yang namanya Ruang Guru untuk bisa belajar secara online. Bahkan juga ada aplikasi untuk pemesanan barang, makanan, hantaran. Pokoknya intinya kita ini bisa terlena habis-habisan oleh yang namanya handphone. Nah, sehingga tadi menurut penelitian dari State of Mobile tahun 2023, orang Indonesia rata-rata mengakses handphone 5,7 jam. Apalagi isi dari handphone, sungguh ini ibarat seperti pisau yang bisa bermanfaat untuk kebaikan, ibu-ibu untuk membuat filet daging, bisa untuk memasak, tetapi seorang penjahat bisa menggunakan untuk menodong orang, bisa untuk menakut-nakuti, bahkan untuk membunuh orang. Nah, bagaimana agar HP ini bisa kita kendalikan? Memang HP juga ada sisi positifnya. Bisa kita bikin untuk alarm pada waktu sahur, terus kemudian saat-saat adzan, sholat fardu itu bisa mengingatkan kita. Kita bisa belajar tentang panduan menghafal Al-Quran gitu. Atau juga kita bisa memantau kesehatan kita selama bulan puasa, misalnya melihat tensi kita berapa, heart rate kita berapa, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa yang namanya handphone, medsos itu berpotensi besar sekali merusak puasa kita. Karena ada banyak YouTube atau mungkin juga film yang tidak pantas untuk diakses dan ditonton, dan itu bisa merusak ibadah puasa kita. Oleh karena itu, perlukah kita ini menghindari gadget
atau handphone selama bulan Ramadan untuk menjaga agar puasa kita terjaga. Nah, karena memang tadi saya katakan gadget berpotensi menimbulkan kerusakan dalam ibadah puasa kita. Dengan kalau kita puasa gadget, itu kita akan mempunyai waktu sesungguhnya yang besar untuk ibadah. Bayangkan kalau rata-rata orang Indonesia itu mengakses handphone 5,7 jam per hari, maka kalau kita mampu mengurangi separuh saja, yaitu 2,5 jam untuk ibadah, baca Quran, maka saya tidak tahu berapa kali orang akan khatam Al-Quran. Kalau seharinya saja bisa 2,5 jam membacanya. Nah, kemudian juga kalau kita mampu puasa gadget, itu maka quality untuk waktu kita berinteraksi itu akan luar biasa. Bahwa interaksi kita dengan keluarga bisa lebih fokus. Pada saat kita ngaji, mendengarkan pengajian, khutbah, kita bisa lebih konsentrasi. Kemudian juga pada waktu di masjid, kita juga bisa lebih khusyuk ikut kajian-kajian karena kita tidak mengakses HP selama kajian itu berlangsung. Di samping itu dengan puasa gadget atau puasa HP, kita akan lebih tenang, tidak merasa stres karena tidak diburu-buru oleh informasi yang ini harus jawab, ini harus wah ini ada berita yang begini, berita begitu gitu ya. Jadi sekali lagi sesungguhnya ini ada satu opsi bagaimana bulan suci Ramadan ini kita juga perlu puasa gadget, artinya mengurangi akses kita terhadap gadget. Apalagi nanti Bapak Ibu, sebentar lagi kita nanti di akhir bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir, kesempatan yang baik sekali kita untuk bisa melakukan perenungan Bapak Ibu, menemukan diri kita, untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan cara apa? Kita melakukan yang namanya iktikaf. Nah, iktikaf itu adalah kita melakukan kegiatan ibadah berdiam diri di masjid. Berdiam diri tapi juga sambil melakukan ibadah. Tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah. Melakukan introspeksi diri. Nah, dengan cara itu maka alangkah baiknya, alangkah eloknya kalau kita berdiam diri di masjid itu dengan tanpa ditemani gadget atau HP. Dengan demikian kita akan lebih fokus di dalam menjalankan perenungan, di dalam zikrullah, di dalam menjalankan ibadah selama iktikaf di masjid. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan suatu gagasan. Perlunya kita puasa handphone atau puasa gadget di bulan suci Ramadan ini. Artinya kita mengurangi akses ke handphone di bulan suci Ramadan ini. Kita akan menulis di dalam status dari sosmed handphone kita, yaitu mohon maaf tidak melayani WA atau chat selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Silahkan telepon jika sangat penting. Nah, dengan demikian begitu orang membuka, ini tidak dibalas WA saya, oh ternyata dia memang selama 10
hari terakhir bulan Ramadan itu puasa gadget atau puasa HP. Dengan demikian, ini adalah ikhtiar untuk lebih memantaskan diri kita di dalam menjalankan ibadah puasa, supaya puasa kita tidak rusak, karena banyak orang yang puasa hanya mendapat lapar dan haus karena dia sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi puasanya rusak oleh yang lain-lainnya karena dia tidak menjaga matanya, tidak menjaga tangannya, tidak menjaga telinganya dari hal-hal yang akan bisa merusak ibadah puasa tersebut. Demikian, moga-moga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, dan pada akhir Ramadan kita pantas menyandang predikat muttaqin. Oleh karena itu, mumpung puasa kita masih 2/3 dari Ramadan, mari kita perbaiki cara kita berpuasa dan hindari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita, termasuk kemungkinan alternatif kita juga puasa gadget. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.